Ini udah include dihitung ya dari Januari sampai Desember, kira-kira ya 300 jutaan lah naturanya dapat. Nah, makanya KB-nya jadi 90 juta. Ya, kan lumayan ya. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar? Perusahaan atau pribadi? Ya, kalau pribadi ya sudah, berarti KB-nya adalah 90 juta. Kita harus setor ke negara. Kayaknya eman-eman ya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan membahas perihal Natura lagi ya. Natura terkait Natura yang diterima oleh karyawan, baik direksi atau karyawan biasa, semua pokoknya yang punya Natura itu wajib dibayarkan di tahun 2022. Nah, bagaimana proses ya, proses atau skemanya ketika teman-teman memang sudah dipotong Natura di 2022 ataupun yang belum dipotong Natura di tahun 2022. Nah, di SPT tahunannya seperti apa untuk orang pribadinya. Nah, oke ya, sebelum kita mulai video ini, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru. Pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Oke teman-teman semua, kita langsung saja mulai ya. Simple saja, namun agak ya lumayan ya. Ini saya coba buatin simulasinya, perhitungan untuk SPTOP-nya orang pribadinya ya, kurang lebih garis besarnya seperti ini. Nah, namun kita kembali lihat dulu dasar aturannya adanya di mana sih ya teman-teman. Ingat PP 55 tahun 2022 di bulan Desember ya, kita lihat di pasal 73 seingat saya. Ini di pasal 73 terkait PP 21 Natura ya, Natura yang belum dimasukkan ke PP 21 itu harus dilaporkan di SPT tahunan pribadi. Nah, prosesnya bagaimana atau caranya seperti apa? Kita lihat dulu dasar aturannya. Ini dasar aturannya PDF-nya, teman-teman tinggal klik, linknya akan menuju ke PDF di PP 55. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi cari peraturan di Google, semua insya Allah dalam di sini, baik peraturan terbaru ataupun peraturan lama. Adapun peraturan terbaru nanti saya update biasanya ya, kalau saya dapat saya update di sini, dan untuk linknya juga saya lampirkan. Ini PP 55-nya ya. Teman set aja F, buka di pasal 73. Nah, itu membahas terkait perihal Natura. Saya baca simple aja ya, nggak baca full. Jadi ya, ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas Natura itu dalam pasal 23 sampai dengan 29 berlaku sebagai berikut. Berlakunya seperti apa? Jadi bagi pemberi kerja yang tahun bukunya itu mulai 1 Januari, ya itu mulai berlaku Naturanya pada tanggal 1 Januari. Contoh, teman-teman di kantornya atau punya kantor teman sendiri itu tahun bukunya Januari Desember, kan tahun buku banyak ya, ada yang April Maret, ada yang Oktober September, ada yang Mei April, terserah, yang jelas 12 bulan. Nah, semisal tahun bukunya kita jandas di 2022, maka berlakulah Natura itu dimulai Januari sampai Desember 2022 ya. Kalau tahun bukunya pas ya, dimulai tahun buku sebelum tanggal 1 Januari. Misal dia Oksep ya, Oktobernya 2021, Septembernya 2022. Contoh deh, kita contoh biar nggak bingung ya. Tahun bukunya Oktober sampai September. Jadi Oktobernya 2021 sampai Septembernya berarti 2022. Nah, ini yang berlaku adalah Januari 2022 sampai September 2022-nya. Oke ya, September 2022-nya atau Desember lah. Desember 2022-nya. Nah, jadi yang kita ambil tuh hanya Januarinya karena dia mulai berlaku Januari 2022. Beda di ayat B. Kalau di pasal 73 ayat 1 huruf B ini, bagi pemberi kerja yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari atau setelahnya ya. Nah, maka mulai berlaku pada saat tahun buku 2022 dimaksud dimulai. Contoh dimulai tahun bukunya April 2022 sampai Maret 2023. Nah, berarti Natura yang berlaku di sini kalau sesuai aturan kan Januari 2022.
Nah, karena tahun bukunya mulainya April, maka natura yang diambil hanya April ya sampai Desember. Terus sampai Desember 2000. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang diambil hanya sesuai tahun bukunya aja. Kalau tahun bukunya di bawah Januari 2022, maka yang diambil hanya Januari 2022-nya aja sampai Desember 2022. Tapi kalau tahun bukunya setelah Januari 2022, mungkin April atau Mei dan segala macam, nah maka yang kita ambil adalah mulai sesuai tahun buku, berarti April 2022. Oke, sekilas seperti itu. Kalau masih bingung silahkan tanya di kolom komentar, kita bahas bersama-sama. Nah, untuk ketentuannya, ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan dalam bentuk natura itu sebagai berikut. Jadi kewajiban melakukan pemotongan pajak seperti pasal 30 ya. Pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan mulai berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023. Oke ya. Jadi kalau Januari 2023 itu udah mulai harus masukin naturanya setiap bulannya. Setiap bulan itu masukin natura dan menjadi objek 21. Beda 2022 karena 2022 udah lewat. 2023 kan masih berjalan ya. Mulai Januari 2023 harus masukin unsur natura dalam perhitungan PP 21. Nah, di huruf B, atas penghasilan dalam bentuk natura mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember itu pemberi kerja sebagaimana pada ayat 1 huruf atau awal tahun buku 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 awal tahun buku nih ya, berarti kayak April tadi. Kalau tanggal 1 Januari berarti tahun buku dia mulainya di pertengahan, mungkin Oktober 2021 gitu ya. Intinya mulai 1 Januari atau awal tahun buku, mungkin April ya, sampai dengan 31 Desember itu pemberi kerja sebagai masuk pada ayat 1 huruf B yang belum melakukan pemotongan, jadi belum naturanya belum dipotong oleh pemberi kerja. Nah, maka atas pajak penghasilan yang terutang itu wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT penghasilan tahun 2022. Oke ya. Jadi kalau natura 2022 intinya belum dipotong oleh si pemberi kerja, si pemberi penghasilan, maka wajib disetor sendiri oleh si orang pribadinya atau si karyawannya dalam SPT tahunan pribadi pajak tahun 2022. Oke ya. Makanya saya buat simulasi seperti ini tadi. Jadi kurang lebih perhitungannya seperti ini. Ya, net salary kita di bukti potong 1721, kita kan pasti dapat bukti potong nih dari perusahaan, baik karyawan biasa atau direksi semua dapat bukti potong 1721A1. Semisal nih saya coba hitung saya sendiri ya, Abdul Sobur MPP sekian, CO PT Abadinan Jaya, net salary saya selama 2022 itu 1,2 M total ya. Lalu naturanya, nah nih harusnya kan nggak ada nih naturanya, dihapus harusnya seperti ini. Jadi kalau kita lapor SPT tahunan harusnya sudah nihil, selesai, jadi nggak ada pembayaran lagi ya. Netnya 1,2 M, PTKP-nya K1 63 juta, lalu taxable income-nya adalah 1,137, barulah dihitung dengan tarif ya. Oke. Dengan tarif seperti ini dapatnya 285 juta. Jadi tahun 2022 PPh yang saya bayar atau yang sudah dibayarkan perusahaan itu sebesar 285 juta dan sudah dipotong setiap bulannya ya, setiap bulan dipotong sehingga dapatlah 285 juta. Ini potong yang kita dapat sehingga hasilnya ya nihil. Jadi di SPT pribadi 2022 tidak ada lagi pembayaran PPh dalam artian nihil. Namun karena adanya natura tadi yang belum dipotong oleh perusahaan atau belum dijadikan objek PPh 21 oleh perusahaan, nah itu wajib disetor kembali oleh si pribadinya. Jadi ada dua opsi ya, ada dua opsi. Bisa kita pembetulan di Desember, PP 21 Desember, dalam artian berarti perusahaan kurang bayar atas PP 21 karyawan tadi, dan ada potensi akan ada STP ya, denda karena terlambat bayar. Nah, opsi kedua yaitu di pasal 73 ini. Pasal 73 ini menjelaskan kita boleh masukin ke SPT OP-nya. Nah, sekarang balik lagi PP-nya siapa yang mau nanggung ya? PP-nya kan lumayan ya, semisal nih saya natura saya buat semisal 300 juta. 300 juta.
Ini udah include dihitung ya dari Januari sampai Desember, kira-kira ya 300 jutaan lah naturalnya dapat. Nah, makanya KB-nya jadi 90 juta. Kan lumayan ya. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar? Perusahaan atau pribadi? Ya, kalau pribadi ya sudah, berarti KB-nya adalah 90 juta. Kita harus setor ke negara. Kayaknya eman-eman ya. Iya ya. 90 juta. Ini benar-benar udah kembali ke orang pribadinya. Asas kejujuran ya. Kalau nggak jujur ya saya rasa sulit untuk mengungkapkan natura seperti ini. Namun kalau jujur ya tidak masalah mungkin. Yang dikhawatirkan kalau nggak ada pemeriksaan ya oke ya, nggak ada masalah. Namun kalau ada pemeriksaan ya ini pasti kena nantinya. Intinya kurang bayar segini. Ini kalau kita bayar sendiri itu 90 juta ya. Tapi kalau dibayarkan oleh perusahaan, nanti kan asas ditunjang. Oke, pasti ditunjang berarti. Nah, kalau ditunjang berarti masuk tax allowance menjadi natural lagi ya, menjadi natural lagi. Berarti yang 90 juta ini yang dibayarkan oleh si perusahaan itu harus kita masukkan di gross kita sebagai tax allowance 60 juta. KKB-nya akan bertambah menjadi 100 juta. Yang tadi 90 juta karena asasnya dipotong ya, jadi PP-nya nggak sebesar ditunjang. Kalau ditunjang kan 90 juta tadi masuk ke tax allowance sehingga dapatlah PPh-nya 128 juta. Nah, ini yang harus dibayarkan oleh perusahaan lewat kita. Perusahaan bisa langsung bayar ke negara atau perusahaan bayar ke kita dulu, si karyawan tadi baru karyawan setor ke negara. Kurang lebih segini. Itu ya, itu kurang lebih untuk pelaporan di SPT tahunan pribadinya. Kita tinggal input aja nih di SPT pribadi kita ya 1770. Saya rasa sedikit seperti itu, cukup sekian. Jika teman-teman masih ada yang bingung, silakan tanya di kolom komentar atau hubungi saya via phone juga bisa. Saya bantu ya dikit-dikit ya seperti itu ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman kita bisa juga mendapat manfaat dari channel ini. Sekian dari saya, ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.